Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang ada di rumah saat ini sedang melaksanakan daring. Selamat datang kembali di channel Pak FZ. Belajar bersama Pak FZ di ruang geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas batasan materi persiapan PTS Gasal kelas 8 SMP untuk mata pelajaran IPS. Apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita mulai sekarang. Ya, yang saat ini sedang melaksanakan daring tetap stay at home. Tetap disiplin dalam protokol kesehatan dengan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat ya, aplikasikan 3M dalam kegiatan kalian. Berikut ini batasan materi IPS untuk PTS Gasal kelas 8. Oke, kita masukin pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang ASEAN, yang mana terlihat nampak pada peta di layar anggota dari negara ASEAN. Untuk saat ini ada 10 anggota. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Philippines, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Berikut ini 5 tokoh utama atau 5 tokoh pendiri tercetusnya ASEAN yang diwakili masing-masing oleh menteri luar negerinya. Untuk negara kita diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Dan terakhir, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rozak. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara yang meloporinya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Masing-masing menteri luar negerinya mewakili masing-masing negara. Pembahasan berikutnya adalah bentuk negara, ibu kota, dan jumlah penduduk di ASEAN. Pada tabel di layar, ya, sudah saya jelaskan bentuk negara, kepala negara, dan kepala pemerintahannya. Bisa kalian catat atau bisa kalian download video ini sebagai bekal bahan untuk mempersiapkan diri menghadapi PTS. Berikutnya, ibu kota dari masing-masing negara dan tahun keanggotaannya. Artinya apa? Tahun masuknya ke dalam ASEAN. Untuk 5 negara itu sama. Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura. Itu pada tahun 1967. Disusul berikutnya Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Perhatikan ya. Berikutnya adalah jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk ini saya ambil data 2006. Ya, tetapi masih bisa diterapkan untuk tahun sekarang karena untuk perkembangan jumlah penduduknya hampir sama.
Bisa dilihat mana jumlah penduduk terbesar dan mana penduduk terkecil. Pembahasan berikutnya kita beralih ke bentang alam negara ASEAN. Yang pertama ada apa ini? Ayo, ada yang bisa mencoba menjawab? Ya, ini adalah Bukit Timah yang berada di Singapura. Yang kedua, ada penampakan peta salah satu negara ASEAN. Ada yang tahu peta mana itu? Yap, benar. Peta Filipina. Di sini ada satu ciri khas, yaitu ada Gunung Apo. Berikutnya, nah ini yang sering muncul di Instagram. Tempat-tempat yang sangat menakjubkan untuk dikunjungin. Di mana? Ada yang tahu ini di negara mana? Oke, kita buka. Ada Tanah Tinggi Tonkin di Vietnam. Yang terakhir, nah ini ada salah satu tempat wisata juga di negara ASEAN yang katanya mirip di salah satu kota di Italia, yaitu di Venice of ASEAN. Di mana itu? Di Thailand. Pembahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, kira-kira ada berapa jenis bentuk kerjasama? Ya, tidak banyak di sini yang saya bahas. Ya, ada Career Opportunity for Students with Disabilities, yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan khususnya untuk penyandang disabilitas. Yang kedua, AFTA. AFTA ini kerjasama di bidang ekonomi, yang anggotanya adalah anggota dari negara ASEAN tersebut. Berikutnya ada ARF, ASEAN Regional Forum. Forum ini membahas tentang keberlangsungan ASEAN untuk saat ini sampai yang akan datang. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang olahraga, ada event SEA Games yang untuk tahun 2021 ada di Hanoi. Pembahasan berikutnya adalah batas administrasi dan kemaritiman ASEAN. Kita ulang kembali peta dari masing-masing anggota negara ASEAN. Ya, kalian cek kira-kira mana yang mempunyai perairan laut yang luas dan mana yang tidak mempunyai laut sama sekali. Ya, tolong diperhatikan untuk pembagian perairan lautnya. Berikutnya adalah arti penting kenapa batas administrasi di perairan laut sangat mempengaruhi tentang kedaulatan negara. Kenapa? Biar tidak terjadi pengklaiman wilayah perairan oleh salah satu negara. Mari ya, kita jaga batas administrasi perairan laut kita sendiri-sendiri. Oke? Biar tidak diklaim oleh negara lain. Pembahasan berikutnya adalah tentang MEA atau AFTA dan berbagai pengaruhnya. Ada yang tahu MEA itu apa? Ya, MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Keren bukan tujuannya? Oke, mari kita support dan mari kita dukung agar negara kita mampu bersaing dalam menghadapi MEA atau AFTA. Berikut sejarah perjalanan MEA.
Berikutnya, pengaruh dan tantangan MEA bagi Indonesia. Nah, ini khususnya untuk kalian ya, sebagai generasi penerus bangsa. Ya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di antaranya untuk dampak positif, pasar terbuka untuk produk ekspor. Kesempatan kerja sangat terbuka. Kalian bisa bekerja ke luar negeri dengan mudahnya. Mudah mengakses modal dari luar negeri. Mudah menggait investor ke dalam negeri. Mudah mendapatkan barang-barang kualitas bagus ya dari luar negeri dengan cara yang sangat mudah. Namun, dampak negatifnya apa? Kita harus siap ya diserang oleh tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia. Karena produk Indonesia kalah bersaing. Terus, usaha-usaha Indonesia bangkrut karena banyaknya barang impor dengan kualitas bagus dan harga yang murah. Berikutnya, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA. Ini yang saya bahas MEA 2015, tapi masih bisa diterapkan untuk MEA 2021. Yang pertama, laju peningkatan ekspor dan impor, laju inflasi, dampak negatif arus modal yang lebih bebas, kesamaan produk, daya saing vektor prioritas integrasi, daya saing SDM, dan kepentingan nasional. Berikutnya adalah faktor pendorong kerjasama ASEAN, yaitu kesamaan atau perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah geografis. Adapun faktor penghambatnya adalah 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Pembahasan berikutnya adalah pengertian konservasi. Yuk, kita imajinasikan dulu ketika kita membahas konservasi, apa yang terbesit di dalam pikiran kalian? Ayo, apa? Nah, benar. Ketika kita bahas konservasi, yang terbesit adalah tentang lingkungan atau kondisi alam. Berikut ini pengertian konservasi. Konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dan masih mempertimbangkan pemanfaatannya di masa yang akan datang. Manfaat dari konservasi alam diantaranya 1. Melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. 2. Melindungi spesies flora dan fauna. 3. Menjaga kualitas lingkungan. 4. Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. 5. Menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. 6. Untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Dan terakhir, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Oke, sekian dulu pembahasan batasan akan materi PTS Gasa ya. Jangan lupa video ini di like dan di subscribe. Jika ada masukan atau saran dan kritik, bisa tulis di komentar di video ini atau bisa menjapri saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.